Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar nih? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu semangat ya dalam mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Munirah, NPM 352211006. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan IPA. Saya menempuh pendidikan di Universitas IFET Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Arlis Muryani MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman mahasiswa, saya mau bertanya nih, ada nggak ya yang satu kelasnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia? Pasti ada lah ya. Contoh kalau di kelas gabungan saya teman-teman. Teman sekelas saya ada yang dari Brebes dengan bahasa Sundanya, ada yang dari Papua dengan bahasa Papuanya, dan ada juga yang berasal dari sekitar kota Semarang yang rata-rata masih bisa menggunakan bahasa Jawa. Nah, dari ketiga contoh bahasa tadi, jika dipadukan, sangat sulit sekali untuk memahami perkataan yang diucapkan antar satu sama lain. Otomatis, untuk berkomunikasi antara teman mahasiswa satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya teman sekelas kita paham apa yang kita ucapkan, apa saja ragam bahasa yang digunakan, dan apa saja contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang kedokteran. Nah, banyak juga ya pertanyaan yang muncul. Tunggu apa lagi? Yuk simak materinya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia yang baik. Baik di sini sesuai dengan situasi komunikasi, sesuai kondisi, dan mudah dimengerti. Hakikat bahasa Indonesia yang baik memiliki tujuan untuk menginformasikan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Ingat, berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia yang benar. Benar di sini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan, maupun penulisan ejaan. Ingat, berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi komunikasi, kondisi, mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah kebahasaan atau KBBI. Yang selanjutnya adalah fungsi dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu di sini sebagai pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan atau tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sebagai fungsi penanda. Fungsi penanda di sini sebagai penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga yaitu fungsi pembawa. Fungsi pembawa di sini sebagai pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi kerangka. Fungsi kerangka di sini sebagai acuan tentang tepat atau betul tidaknya pemakaian bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa. Ragam bahasa di sini diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan 4 aspek. Keempat aspek tersebut meliputi 1. Situasi yang dihadapi, kedua, permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam ragam bahasa. Macam ragam bahasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua,
berdasarkan situasi. Yang ketiga, berdasarkan tema yang sedang dikomunikasikan. Untuk yang pertama, berdasarkan media, ada lisan dan tulis. Yang kedua, berdasarkan situasi, ada ragam bahasa resmi, tidak resmi, semi formal, dan akrab. Yang ketiga, berdasarkan tema yang sedang dikomunikasikan, ada ragam bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, sastra, militer, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Ketiga macam ragam bahasa tersebut muncul karena adanya kebutuhan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dan bekerja sama sesuai dengan situasi dan fungsi dalam konteks sosialnya. Setiap penutur bahasa hidup dalam latar belakang dan tata cara pergaulan yang berbeda-beda. Maka dari itu, ragam bahasa bermacam-macam bentuknya. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa juga dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Di dalam macam ragam bahasa berdasarkan media, ada ragam lisan dan ragam tulis. Di antara keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan bahasa lisan. Keunggulannya yaitu berlangsung cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung diperbaiki, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Adapun kelemahan bahasa lisan, yang pertama, tidak mempunyai bukti otentik. Yang kedua, dasar hukumnya lemah. Yang ketiga, sulit disajikan secara matang dan bersih. Yang keempat, mudah dimanipulasi. Itu tadi kelemahan dan keunggulan dari bahasa lisan. Yang selanjutnya bahasa tulis. Bahasa tulis juga memiliki kelemahan dan keunggulan. Adapun kelemahan bahasa tulisan yaitu berlangsung lambat. Kedua, selalu memakai alat bantu. Yang ketiga, kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. Yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Adapun keunggulan dari bahasa tulisan yaitu mempunyai bukti otentik, memiliki dasar hukum yang kuat, dan dapat disajikan lebih matang atau bersih. Yang keempat, lebih sulit dimanipulasi. Adapun yang selanjutnya mengenai ciri-ciri ragam bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit, imbuhan secara lengkap, kata ganti resmi, kata baku, EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Berikut adalah contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam istilah kedokteran ataupun bidang kedokteran. Yang pertama, angina pectoris atau serangan jantung. Yang kedua, anemia, kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, akne vulgaris, pembentukan luka parut. Yang keempat, komedo akne, peradangan pada kulit. Yang kelima, analgesik, menghilangkan nyeri atau mengurangi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Yang keenam, antihistamin, meredakan alergi. Yang ketujuh, antipiretik, meredakan demam. Yang kedelapan, alergik kontak dermatitis, kontak peradangan kulit akibat sentisasi. Yang kesembilan, alergik atopik dermatitis, peradangan kronis yang sering disertai dengan alergi, demam, dan asma, dan lain sebagainya. Pagi-pagi jalan ke rektorat, kepada dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia, Ibu Arlis Muryani MPD terhormat. Saya meminta maaf jika materi yang telah disampaikan terlalu singkat dan padat. Semoga kepada teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.